Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita seberataan bisa berhadir di tempat kami yang sederhana ini, di majelis yang sederhana ini, dalam rangka majelis ta'lim rutinan setiap malam Jumat ba'da sholat isya, sekaligus haul daripada nenek kami dan haul daripada guru bangin. Salawat dan salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, zuriat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Yang kami hormati dan kami muliakan serta kami cintai ayahanda kami, guru kami Al-Mukarram, ayahanda guru An-Nur Hidayatullah, pengasuh pondok pesantren Mura'atul Lughat Sekumpul Ujung Martapura beserta para mudarris dan juga rombongan, dan yang kami muliakan pula para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus para pimpinan majelis ta'lim desa Gunung Raja dan para tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini, baik yang berada di luar ruangan maupun yang berada di dalam ruangan. Dan yang kami muliakan pula para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim Padang Desa Gunung Raja rahimakumullah. Sebelum kita mulai pengajian, kami atas nama pengundang ataupun sahibul hajat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda guru yang sudah sudi kiranya memperkenankan akan hajat kami, undangan kami, yakni untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda guru, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim Padang Desa Gunung Raja yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada bobohan pian-pian yang sudah sudi kiranya ikhlas membantu di dalam terlaksananya acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairal jaza, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami meminta ampun dan maaf, minta halal, minta redha apabila di dalam majelis ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati pian seberataan, baik itu dari segi tempat kami, layanan kami, ataupun tingkah laku akhlak kami yang kurang berkenan di hati pian seberataan. Kami banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta redha dunia wal akhirat. Inilah keadaan kami yang seadanya, inilah kami dengan segala kekurangan kami yang bisa kami berikan, yang bisa kami persembahkan untuk bobohan pian seberataan. Dua, ulun mewakili khadim majelis sangat-sangat berharap kepada ayahanda guru dan juga guru-guru yang lainnya agar selalu mendoakan kami serta meridhai kami sebagaimana kepada guru kepada kami, thabatul ilm bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa nab'ahu biridai syekh, yang artinya tetapnya ilmu itu atau berikitnya ilmu itu dengan sebab mudzakarah, rancak diulang, dan keberkahan ilmu itu bisa didapat dengan cara berkhadam kepada guru yang mengajarkan akan ilmu, dan kemanfaatan ilmu itu bisa didapat hanya dari keridhaan guru yang mengajari akan ilmu. Artinya ilmu yang dituntut kada bakalan bisa berkat, ilmu yang dituntut 10-20 tahun kada bakalan bisa manfaat jikalau kada ada ridha daripada guru yang mengajari akan ilmu. Nah, maka dari itu kami sangat-sangat berharap kepada para guru, wabil khusus kepada ayahanda guru, agar senantiasa mendoakan serta meridhai kami seberataan, dan juga mendoakan akan ini majelis supaya bertambah keberkahan dan kemakmurannya, baik keberkahan dunia nanti, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan guru-guru kita seberataan, wabil khusus ayahanda guru, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki,
diluaskan, dilapangkan segala urusan beliau, dipermudah segala urusan beliau, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi isyarat mudah-mudahan kita yang pernah terkumpul beliau di dunia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah bersama Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya ini saja yang bisa Bun sampaikan. Intinya keberadaan ini majelis tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan penerangan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, supaya kita seberataan bisa menjadi manusia insan yang berilmu dan berakhlak, orang yang selamat di dunia sampai ke akhirat mencapai keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian sambutan dari ulun, kemudian marilah kita dengarkan bersama dan simak bersama ceramah agama ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh ayahanda guru. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala selalu memberikan nikmatnya kepada kita, baik mulai kita di dalam parut kuitan kita, parut mama kita. Jadi Allah Ta'ala itu luar biasa nikmatnya, rahmatnya, pemberiannya, nikmat ke kita. Bukan kita hidup di dunia aja, kita mulai sudah ditiup roh di dalam parut mama umur 4 bulan 120 hari. Kita sudah diberi Tuhan rezeki, diberi Tuhan makan. Apa yuk makanan di dalam parut? Dam, darah. Liwat apa? Min tarikatin wahidah. Kenapa tarikatin wahidah? Surah. Surah itu artinya pusat, tali pusat. Jadi sebenarnya pemakan orang kekanakan di parut itu adalah darah. Oleh karena itu orang betianan, orang betianan itu biasanya kada datang bulan, amela kada datang bulan, kada haid. Nah, mengapa orang betianan kada datang bulan? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata 4 bulan pertama masih segumpal, masih air mani, 40 hari air mani, 40 hari segumpal darah, 40 harinya jadi segumpal daging. Berarti 3 kali 40, 3 kali 40 120. Sebulan 30 hari, berarti 120 dibagi 30 4 bulan. Pamela. Nah, gitu. Jadi 4 bulan. Nah, dalam 4 bulan kita masih berupa nutfah, berupa alaqah, berupa mudghah. Nah, itu sudah bebinian datang bebinian hamil tuh kada datang bulan. Gitu. Oleh karena itu di dalam kitab mengapa orang nipas. Nah, jadi darahnya itu jadi nipas. Darahnya itu jadi nipas. Oleh karena itu ujar imam kita Syafi'i, sepaling lawas nipas itu 60 hari. Biasanya 40 hari, paling lawas 60
hari. Di mana ulih 60 hari? Nah, orang yang haid paling lawas 15 hari, lipat pada itu istihadah. Paham? Kebiasaan orang haid seminggu, paling cepat haid sehari semalaman. Berarti kalau kita ambil 15 hari, 15 dikali 4 bulan, 15 kali 4, 10 kali 4, 10 kali 4, 40, 5 kali 4, 20. Lapar bitungnya belum makan isane. Berarti 5, 6, 40 tambah 20, 60. Nah, cocok. Oleh karena itu kurang nipas itu 60 hari. Munya lipat pada 60 hari masih keluar darah, kurang nipas, berarti istihadah. Wajib sembahyang, wajib puasa. Nah berarti 4 bulan mulai bergerak di farod, ditiup 4 bulan. Nah 4 bulan itu munya bergerak, itu ciri anak laki-laki. Munya sudah 4 bulan ternyata belum bergerak, bahkan liwat 10 hari, kayak orang mati laki kan, idahnya mati laki itu 4 bulan 10 hari, itu idahnya mati laki 4 bulan 10 hari. Mengapa bertambah 10 hari? Karena ada orang itu betianan 4 bulan belum bergerak, sudah 10 hari naik ke atas, liwatnya hanya bergerak. Itu tanda anak di parot tuh bini-bini. Jadi anak mengetahui anak laki-laki, anak bini-bini, biar kada pakai OSG, orang kada duit, memalar duit hidup. Iya, jadi punya ada 4 bulan, ternyata sudah mulai bergerak, insya Allah anaknya laki-laki. Punya agak lambat, 4 bulan dia belum gerak-gerak lagi, bahkan lewat 10 hari, lewat 15 hari, anaknya itu bini-bini. Rupanya anak laki-laki itu di parut itu terdahulu bergerak. Lelakinya tergagah sampai ke keluarnya gagah. Nah dia anak bini itu agak lambat gerak. Nah itu di dalam kitab 4 bulan 10 hari. Bahkan ulun lihat di dalam kitab Nujihatul Majalis, sebenarnya anak meminandui anak laki-laki bini-bini itu kadang aleh. Kenapa ya? Bini punya tiang 9 bulan, nggak sudah ada banyu susu orang nang betianan tuh parah. Nggih, abahnya marah lah, gitu. Atau umanya marah, ada banyu susunya buat ke dalam cangkir. Imbah buat ke dalam cangkir, banyu susu orang betianan tadi, tajunakan kutuk. Semita, tajunakan kutuk. Imbah tajunakan kutuk di tengah, apabila kutuk itu mati lamas. Mati lamas. Berarti kekanakan di parut itu laki. Munya inya bakunyong ke pinggir hidup, anaknya bini-bini. Buka kitab Nujihatul Majalis, itu OSG orang bahari. Cuma ulun anak-anak mau disuruh bang. Cuma di kitab ada sama itu ada di kitab. Nah mulai 4 bulan itu mulai bergerak. Napa nang dimakannya darah haid. Dam namanya, min tarikatin wahidah, dari tangking pusat. Oleh karena itu dia punya keluar anak, tangking pusat itu ditatak oleh bidan. Nah kawannya kan tambuni tuh. Nah disitulah lorong makannya kita. Nah jadi kita di parut makan sudah. Lahir di dunia, ternyata Tuhan mendatangkan rezeki kita taharat, tanyaman, terlezat pada di parut. Nah pegeran laban susu di parut, dam darah, ya kan? Sudah keluar hampir darah, laban susu. Dari mana ini ulihi min tariqata ini, daripada 2 jalan, di mana sadiyaihi 2 pintil susu mama. 2 asalnya taking pusat. Kekanakan makan tuh liwat tangking pusat, tadi dimuntong adanya liwat tangking pusat masuk makanan tak. Nah dia sudah lahir disusui oleh mama. Al-laban al-ladzu minad dam. Susu itu jelas lebih nyaman daripada darah. Nah, jadi kita keluar pada parut mama, rezeki kita lebih enak, lebih nyaman. Mengapa? Susu.
Dan lorong rezeki bukan satu, dua susu mama, dua buting meletak. Nah, diletak. Jadi oleh karena itu kita disusui oleh mama selama 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun itu anak bibi ini. Kalau anak laki-laki boleh lebih pada 2 tahun sampai 40, 50 menyusu gitu mas. Gitu, pahamnya lah. Karena kan udah pahamnya lah. Itu 17 tahun ke atas ya. Jadi anak lebinian disusui hingga 2 tahun ya. Kalau anak laki-laki boleh aja lebih pada 2 tahun lah, sampai anak 40 kali 50 memang Tuhan masih menyusul. Jadi boleh aja panggil. Nah, jadi rezeki itu masya Allah. Ampe menyusul diampihin duitan 2 tahun diampihin, apa mah ikut sudah. Maras duitan. Dia lagi asam kamal macam-macam minyak angin supaya ampe 2 tahun sudah. Apa juga? Berdiri menyusul hari gempangan diampihi menyusul Tuhan datangkan rezeki. Nah para rezekinya ya ketika ampi menyusul. Jadi Tuhan tuh ada kegempangan dari 1 lorong kepada 2 lorong, dari 2 lorong Allah jadikan rezeki itu kepada 4 nikmat. Nah banyak lagi. Apa yuk 4 nikmat itu ya? Ta'amani wasyarabani, 2 makanan, 2 minuman. 2 makanan apa bro? An-nabat wal hayawan. Nabat itu ya beres, nasi kita makan. Hayawan tuh iwak, ayam, itik, daging, sapi. Nah itu artinya makanan, 2 makanan. Langkar kalau sangkaan kita ini diampihi menyusul ada rezeki lah, banyak lagi rezekinya. Di parut 1 aja tangking pusat darah yang kita makan. Sudah keluar 2 tahun di gaduh kuitan, 2 pintunya. Puntir susu mama, susu yang kita makan. Diampihi menyusu 4 yang kita makan. 2 makanan, nabat wal hayawan. Kedua, syarabani, 2 minuman. 2 minuman apa? 2 minuman itu ada almiyah, miyah itu kopi, susu, teh, itu miyah namanya. Yang kedua al-ma'iat. Ma'iat itu seperti madu, seperti susu kambing, susu sapi, itu namanya ma'iat. Jadi 2 minuman, 2 makanan, 4 jalan. Ini adalah rezeki dari Allah. Nah kita ini mengharap mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Mudahan ketika kita meninggal, kita mati, mudahan rezeki tatap Tuhan beri ke kita. Di parut 1 rezeki, 2 tahun 2 pintu rezeki, ampi disusui 4 pintu rezeki. Mudah-mudahan ketika kita dikubur di negeri akhirat, mudahan 8 rezeki. 2 kali 4 8. Mengapa? Karena pintu surga itu 8. Nah ini yang kita perjuangkan hidup. Yang ini yang kita perjuangkan hidup. Kalau mati pasti mati sudah. Ida mata ibnu Adam, apabila mati oleh manusia pasti mati. Mengapa gerang? Karena kulluman alaiha fan. Kulluman, setiap orang, lelaki kah bini kah, sugih kah kada sugih kah, lama kah kurus kah, kulluman, tiap lain kuluman dimuntung tuh lain. Kulluman tiap-tiap orang alaiha di atas muka bumi ini fan. Pan itu artinya panah, binasa, mati. Iya kan? Mendengar ayat ini malaikat himong tak urihing. Nah ini malaikat ku panjang umur. Aku kan kadedes bumi. Malaikat di langit turun ayat bahasa kullu nafsin zaikatul maut. Hanya menangis malaikat. Berarti malaikat pun mati. Jadi manusia mati, malaikat mati, seluruh makhluk mati. Kullu nafsin zaikatul mau di dalam talqin kullu syai'in halikun ila wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un gitu kan. Jadi kita berdua mudahan sehat panjang umur. Nah jadi kita hidup nih mempertahankan rezeki dari Allah. Diparut 1 rezeki, disusui 2 rezeki, ampi menyusu 4 rezeki, mudahan dikubur di akhirat 8 rezeki. Karena pintu surga itu kan 8.
Jadi mudah-mudahan kubur kita raudhah min riyadil jannah, pintu 8 surga itu terbuka dalam kubur. Nah jadi oleh karena itu rezeki di akhirat lebih banyak pada rezeki di dunia. Kenapa gerak dua kali ampat? Karena pintu surga itu adalah 8. Jadi kita minta lawan Allah nikmat di surga itu yang kita perjuangkan hidup ini. Nah kalau mati pasti tadi, karena idza mata ibnu Adam in qata'a amalo, siapa mati manusia pasti putus amalnya. Oh berarti hidup ini belum paham. Kenapa pahamnya yuk? Hidup ini beramal. Ya kalau mun kada beramal apa arti hidup? Kan bacaannya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, siapa mati manusia maka putus ampih beramal. Berarti hidup ini macam mana? Beramal. Jadi man la amala lahu la hayata lahu. Siapa hidup ini kada beramal maka kada ada artinya hidup. Maksiat dia, sembahyang dah, puasa kada, beribadah kada, hadir ke majelis ilmu kada, apa artinya hidup? Jadi hidup ini hendak berarti, hendak berfaedah, hendak bermanfaat. Mudahan kita ketujuh menggunakan umur kita di dalam taat ibadah kepada Allah. Amin ya Allah. Apalagi kita ini orang awam lah. Orang awam ini perasaan ulun, kita kan bukan orang hawas, apalagi hawasul. Hawas, kalau kisah menakib orang saleh, sejarah orang baik. Orang tuh ahli ibadah, ahli sedekah, ahli Quran, ahli lail, ahli malam. Orang kada guring malam kecuali 1000 rakaat, ahli Zainal Abidin. Ada yang kada guring malam kecuali 500 rakaat. Ada yang kada guring malam kecuali 300 rakaat, kada guring malam kecuali 300 rakaat, 100 rakaat. Itu apa? 2 rakaat bin kadeder. Ya ayo kayong ya bangun. Itu untung ya ayo kayong. Ada nang bangun nang orang membaca salawat di masjid. Allahumma berarti bulikan orang kesalaman siang dari kan. Nah, diminta. Jadi kita nih hendak beramal beribadah, nah apa amalnya? Kita nih pengulir. Bersedekah, napa nang disedekah kan? Jumat lalu cilingan dicilinginya wara. Kurang bagi sumbangan harus nyawa harus bintaan. Nah, diminta. Jadi kita nih banyak bersedekah ulir, baca Quran sama, bangun malam maginya diminta. Nah cuma ada amalan orang awamnya nah amalan ini malam ini ulihi amalan insyaallah mudahan kita dapat 8 rezeki di akhirat. Amin. Ya Allah kita menghendaki kita ada di dunia aja rezeki, kemudian rezeki sampai ke akhirat, punya neraka selesai. Jadi nyaman di dunia pada di akhirat. Kita menghendaki kemudian nyaman di akhirat pada di dunia. Nah diminta. Apa yuk amalan orang awam nang kaya kita nih? Kita nih awam beritaan, menjadi surban di bawah tetapi awam. Pahamilah. Adinta. Yang pertama amalan orang awam ini nang lantar al-ijtima. Al-ijtima itu artinya ketujuh berkumpul-kumpul orang saleh. Nah kayak gini mana? Nah, ditetap. Kita sudah kada amal, kita sudah kada ibadah, sudah kada ahli Quran, kada ahli lail, kada ahli sedekah. Ketujuh berkumpul-kumpul orang saleh barang ayo duduk di ujung mana, teh iring-iring rupiah. Yang penting aku duduk nang semacam ini nah. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini dapat barakat orang saleh. Ada taufan di akhirat yang dapat syafaat guru. Amin ya Allah. Ya Allah bentang. Nah bentang. Kita yakin butuh syafaat itu yakin. Kita yakin orang saleh itu kena memberi syafaat. Nabi Muhammad memberi syafaat. Dan mudah-mudahan guru-guru kita pun memberi syafaat ke kita. Amin. Gitu. Kita patuh lawan orang aja kita dapat syafaat. Wah ini yang Allah. Nah kata patuh lawan basit itu kok. Syafaat luar kita berarti sambil ading basit aja. Itu apalagi umat Nabi Muhammad. Apa kita kada yakin lawan syafaat lawan Nabi Muhammad? Paham insyaallah. Nah, kita bahari di Martapura bahari ada santri bahari lain ulun lain cuma kawan di razia polisi bahari di razia polisi ada behilem juga ada behilem angkapnya sem ada juga istiinka ada juga
cumanya pintar. Jadi waktu ditangkap polisi di razia polisi, inya menyambat guru Saman. Anu pae uluni anak angkatnya guru Saman komplek. Waktu itu anak guru Saman komplek itu kawin lawan anak Rudi Arifin. Bari Rudi Arifin tuh Bupati Banjar. Zaman abah guru masih pembacaan tak. Nah gitu. Jadi anak Rudi Arifin Bupati Banjar kawin lawan anak guru Saman Kumpas. Nah dia tak. Nah tersambat itu aja. Tersambat nang ulun anak angkat guru Saman. Iya kah? Inggih Pak. Nah lapas dia ada lagi merajia tinta. Cuma waktu itu belum lagi tersambat ading basit belum guys. Jangan tersambat ading basit tetap rajia orang. Belum viral lagi belum. Nah itu untungnya. Nah kita menghendaki mudahan di negeri akhirat, mudahan kita menyambut ngaran Nabi Muhammad. Jadi kena di padang masa di Siratal Mustaqim. Siapa ikram? Ulut umat Nabi Muhammad. Ujar malaikat terus surga. Amin ya Allah. Ini berang jubatan Siratal Mustaqim. Terus. Itu harapan kita mudah-mudahan. Amin ya Allah. Nah, jadi pertama ijtima ketujuh awak nih berkumpul. Yang kedua amalan kita orang awam ini apa yuk? Yang kedua istima tuh ketujuh berdengar. Yang didengar jelas ilmu agama, belajar fikih, tasawuf, tauhid, atau Quran atau hadis yang didengar. Itu tuh namanya istima. Istima tuh artinya bujur-bujur mendengar. Lain sami'a tuh sambil lalu. Namela sami'a yasma'u samaan. Mendengar munkawa istama ayas tamiu istima'an lil mubalagah wajan ifta'ala. Jadi bujur-bujur memperhatikan. Jadi mengaji itu jangan sesambilan, genap akan 10. Jangan sambil lalu, apalagi sambil guring. Nah, jadi bujur-bujur. Jadi istima kita mendengar. Lawan kita mengaji memperhatikan itu untungnya masya Allah tabarakallah. Itu amal ibadah yang paling ganal bagi kita yang orang awam nih. Mengapa jadi ganal ya? Karena ibadah kita nang di telinga. Karena ibadah di telinga ini perasaan ulun ibadah nang kada mula apa. Kalau muntung bisa panat. Untung ini punya bebecaan panat. Ya Allah, mata punya lawas melihat padas. Tangan punya rancak menulis katur. Perasaan ulun di anggota badan ini nang kada mulapah sebutin aja telinga. Mata bisa padas, ya kah? Muntung bisa panat. Kita jangan berpandir perasaan ulun lah. Bemakan kacang belinju aja bisa panat. Panat lihang, rakop. Ya nang tak ikut ilat tak. Orang beri menyebut burit menyumpah aja. Kenapa jadi burit menyumpah? Ujar burit ikamnya muntungnya awal belum makan, aku mah hajar. Tuh ujar orang beri. Nah ditetak. Jadi bisa panat. Nang kademu panat tuh sebuting telinga. Ulun belum pernah lagi guru Anur. Sadang amping pembacaan guru Anurai. Kenapa gerang? Telinga panat. Belum pernah lagi telinga panat. Telinga ini kada bergerak. Dan inya beluang bedehulu. Pamai lah. Jadi setiap sesuatu yang kada gerak itu kada mau panat. Yang panat tuh bergerak, muntung bergerak, mata berkijip-kijip bergerak, tangan bergerak. Setiap apa aja bergerak pasti panat. Yang kada mau panat tuh telinganya. Jadi oleh karena berarti hadir ke majelis ilmu, berdengar itu ibadah kita orang awam yang paling abdul. Pintar. Mudahan ketujuh pengajian amin. Itu paham nggak ada paham kah, mengamalkan nggak ada mengamalkan nggak, yang penting hadir umpat duduk berdengar. Itu amal ibadah tuh. Awak nih berkumpul-kumpul orang saleh, telinga nih bawa berdengar. Yang ketiga ibadah orang awam ini adalah istihbab. Arti istihbab itu mencari cinta orang saleh. Jadi awak bawa berkumpul-kumpul, telinga bawa berdengar, hati istihbab cari ridha, cari cintanya orang saleh. Itu yang penting benar. Lah penting benar. Itu amalan orang awam yang paling abdal di akhir zaman.
Ya Allah, kita nabi kada, wali kada sudah. Wali kada, alim kada. Cuma mudah-mudahan kita ini ketujuan orang alim. Ya Allah, anjing ashabul kahfi aja masuk surga, anjing tuh. Anjing. Siapa anjing di sini? Ya janganlah, kita manusia berdetaan. Artinya sama ini, anjing ashabul kahfi aja masuk surga. Mengapa gerang jadi masuk surga? Karena inya sohbah disalihin. Ketujuh bakawan orang salih. Di dalam risalah Maimuniyah, wallahi demi Allah, ya kan, demi Allah, man aflaha, tidak beruntung orang yang beruntung illa bisuhbati man aflaha, kecuali inya ketujuh bakawan lawan orang nang beruntung. Siapa orang nang beruntung? Jelas orang soleh. Nah, jadi amalan kita itu nang langkah. Nah, jadi ijamata ibnu Adam in qata'a amalo. Apabila mati seseorang maka putus amalnya illa min salatin, kecuali 3 buteng. Illa min salatin, satu riwayat illa min salasatin, daripada 3. Jadi ada 3 ini amalan yang maulahkan kita, sekalipun kita kadeda lagi di dunia, cuma tetap pahala tuh mengalir. Nah, kita menghendaki sama ini, mudahan kita sugih di akhirat. Jadi kita harus pintar nih. Ayo, ini 60 hidup nah. Pintar-pintar, jangan bungul-bungul, jangan. Pintar-pintar. Nomor satu sadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Mudahan jangan pemalar. Amin ya Allah. Pintar. Jadi pian orang kampung, gawian pian manureh, gawian pian behuma, gawian pian berusaha betuku atau apa, silahkan pian berhimat cari duit, beri napakah anak bini, mengatakan sebagian harta ini sedekahkan ke santren, ke masjid, ke sekolahan, atau ke majelis ilmu, ya kan? Dilihat umpama hambalnya sudah karas umpama, ayo tukarakan hambal majelis, tukarakan hambal majelis. Apalagi nang kurang di majelis, kipas angin, tukarakan kipas angin. Jadi selama orang duduk, selama orang mengambil manfaat, selama orang memakai, insya Allah mengalir pahalanya. Itu orang pintar, orang cerdas. Pintar. Ulun kada umpat sama ini, ada orang tuh temanang tuh berkawin, cuma kada ulihi anak. Kita menyambat tamanan. Kalau dibaca tuh sebenarnya bukan tamanan, tak manang tuh kan kalah. Pintar. Jadi tak manang. Ada orang tamanang berumah tangga kada ulihi anak, jangan bekecil hati, jangan sakit hati. Kenapa yuk? Bahimat cari duit. Nah, ada nang bocah. Oh tamanang. Apa bahimat cari duit? Siapa mau wares? Bujur juga, sakilas. Nah, nang bujur sama ini, tamanang ay, bahimat mencari duit. Duitnya anjur ke majelis taklim. Apa nang kurang di majelis taklim? Ambal kah, tikar kah, kipas angin kah, apa umpama nang kurang, bantui majelis taklim, bantu pondok, bantu masjid, bantu ribat, bantu madaris, bantu mahat. Mengapa gerak? Supaya jadi amal jariyah. Hidup ini jangan pemalar. Antik umfik alaih, di dalam hadis qudsi, bersadakahlah engkau, ujar Tuhan, niscaya jawab amar umfik alaih, aku karena memberi ikam napakah, memberi ikam rezeki. Jadi hidup ini mun kita pemalar, Tuhan dia pemalar ke kita. Kita punya pemurah, Allah pun pemurah ke kita. Istanzilu ariska bisadaqah, hujankan rezeki itu bawa bersadaqah. Amela. Nah, gitu. Jadi hidup ini jangan pemalar. Amalan, nah ada di kitab tafsir Sawi, tafsir Jalalain, ada amalan supaya jangan pemalar. Amalannya 2. Bi'tibari makana, yang kedua bi'tibari mayakuna. Yang pertama bi'tibari makana, memandang sesuatu yang telah lewat.
Apa kiat-kiat usaha supaya kita jangan pemalar? Kita nih pasti pemalar lawan duit, masih sayang lawan duit, apalagi mencarinya tuhuk. Oh gitu. Ya emang duit di atas ambul. Guru ini ngarannya rezeki di atas ambul. Gitu. Berian orang, amplop orang. Jadi memberi ke orang tuh nyaman, diberian orang juga. Nah ya Allah, lain berusaha seharian kena asa patah pinggang begawi dapat duit, nah tuh beret banget bersedekah, beret bersedekah. Ini duit kada di atas ambul. Ya Allah, nah dengarkan Allah, ada kiat-kiatnya supaya jangan pemalar. Sekalipun duit itu kada di atas ambul, artinya usaha lapah. Nah dinta satu bikibari makanan, memandang sesuatu yang telah lewat. Harta yang ada di kaya kita, ingatakan mamlukun lil gair, ampun kurang. Jangan rasa beisi ampun seorang. Nyamun mau merasa beisi ampun seorang, nyayangi, memalarakan. Coba ampun kurang. Ayam tukang parkir tak? Adalah memalarakan. Kami ambil gitu parkir. Nyalain ampun isinya. Nyamun mau harta kayak itu, insya Allah murah. Kenapa gerang? Jadi kita berpikir harta itu bukan ampun kita. Harta itu ampun arwah abah, harta ampun arwah mama, ampun arwah kai, ampun arwah nini. Kita mawaris. Jadi tokonya kah, rumahnya kah, kendaraannya kah, itu ampun arwah abah, arwah mama, arwah kuitan. Jadi harta nang di tangan kita bukan ampun kita. Jadi pun ada orang minta sedekah, kenapa nang dipalarakan ampun arwah abah? Rutin sudah oleh ilmunya. Mudahan kita jangan pemalar. Jadi lorongnya kayak apa? Ingatakan harta nang di tangan kita itu bukan ampun kita. Itu asalnya ampun abah, warisan ya, warisan. Gitu. Jadi punya ada orang ulihi warisan dipalarakan umai protes pian anu guru ulun guruai berduit bukan warisan. Arwah abah itu meninggal, sidin bukan meninggali harta, meninggali hutang lagi. Mau buka lewat kuitan juga. Meninggali hutang. Nah, gitu. Ulun guruai jadi 10 berusaha kami lagi bini. Jadi sugih nang ada nih lain warisan. Oke. Sebutin lagi jalan yang kedua. Nah, pegerang bi tibari mayakuno, memandang sesuatu akan datang. Bi tibari mayakuno, harta nang dikayah kita itu pun bukan harta ampun kita. Mamlukun lil gair, milik orang lain. Ampun siapa? Ampun anak kita. Punya kita mati pasti diwaris. Nah, berarti mun kita diwaris, berarti harta yang di tangan kita tuh zahirnya bukan milik kita. Hanya meninggal belum lagi 40 hari sudah balik nama ada anak, motor dibaliknya namanya ampeda arwah abah, inya pulang. Jadi kenapa dipalarakan harta tuh ya? Memandang yang telah lewat, harta tuh bukan ampun kita. Memandang akan datang, harta tuh bukan ampun kita. Berarti punya ampun kita, kenapa kita palarakan? Paham insyaallah? Yang maras itu beruntungnya sama ini orangnya sugih, cuma pemalar, diisi bini bungas. Mati si sugih. Si sugih mati. Apa ada? Ini kira-kira nang janda nih kira-kira kada sawat 4 bulan 10 hari. Banyak nah anak berdatang. Ya Allah, Musdalifah, Nasar janda, sugih nih. Mana bunga sugih bulan apa ada? Bebinian dikitnya merasa bungas merasa sugihnya, kawin biasa. Apa ada? Yang untung siapa yang untung ya? Yang untung siapa? Yang untung laki nang tadudi. Apa ada laki nang tadudi nih masa Allah tabarakallah. Ya Allah, sini cari pundukan biasa.
Ya Allah mah pundukan himung banget tak kawin orang Siti Hadijah sugih. Nah pagerang keguringan hara spring bed ya Allah asalnya bisa tinjak bisi mobil. Nah dinto jadi rumah arwah saurang mengguringi, tilam arwah saurang mengguringi, motor arwah saurang menyopir, bini arwah saurang nunggang. Saurang dikubur tapi malaikat akibat pemalar. Mudahan jangan pemalar. Nah gitu. Jadi perasaan ulun orang yang paling beruntung lihat abah guru sekumpul tuh sugih benar ya Allah ya Rabbi. Mengapa gerang kita kada bepandir ilmu sidin diisi langgar ar-raudhah, sidin diisi pesantren Darul Ma'rifah. Berapa orang yang belajar, berapa orang yang mengajar, berapa orang yang sembahyang berjamaah malam sanayang, maulidan malam Jumat burdahan, subuh Jumat dalailan. Maulah kada mengalir ke kubur sidin. Belum lagi orang yang ziarah kubur baca yasin. Dan paham di mapa ada sugih sidin. Nah kita nih hidup nih mudahan pintar, mudahan cerdas. Pian silahkan berusaha, silahkan cari duit. Nggih, ayo pang duit kita tuh disisih-sisihakan pang majelis taklim. Barangnya hambalnya kah ditukarkan, ikarnya kah ditukarkan, atau roti kah saben malam Jumat. Ya Allah, atau aqua kah ditukarkan. Seapa kemampuan kita? Mudahan itu jadi amal jariah kita. Amin. Satu. Nomor 2. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaat dengan itu ilmu. Kita berdua mudahan anak cucu kita alim-alim. Amin. Kita sudah ada alim, kita sudah ada alim. Mudahan anak cucu kita alim. Tahu yang mana kah? Nang mana kah? Jadi harapan apa? Harapan mudah-mudahan inya kayaknya memberi syafaat kita di negeri akhirat. Ya Allah. Nah, minta. Jadi basit inya. Minta beri syafaat kita. Mudahan alim tadi teh. Jadi cuma disekolahkan beruntungnya kada mau kada sekolah. Jadi ilmu itu al ilmu syartul khilafah. Ilmu itu syaratnya jadi khalifah. Kita di seberataan manusia ini khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya aku Tuhan ingin menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa khalifah? Nabi Adam alaihis. Nabi Adam meninggal anaknya habis cucunya sampai kita. Ini seberataan kita ini jadi khalifah. Khalifah fil ardi. Nah, wasyartul khilafah, syarat jadi khalifah itu al ilmu, harus berilmu. Buktinya nang wa allama adama asma'a kullaha. Allah lajari Nabi Adam akan segala asma-asma, nama-nama. Nah, berarti kan Nabi Adam jadi khalifah. Lalu Allah lajari kita. Ini dalil menunjukkan syarat orang jadi manusia di bumi harus berilmu. Karena mau kada berilmu ini merusak bumi. Merusak bumi. Bumi ini jangan dirusak. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak bumi ini setelah bagusnya bumi. Kayak apa merusak bumi? Bil maksiat. Karena maksiat ini beruntungnya maulah undangan pangantinan bala turun. Karena al maksiat tajlibul bala. Maksiat itu mendatangkan bala, ya keapian, kebanjiran, macam-macam tak. Nah, itu macam mengapa gerak maksiat nih maksiat. Guru-guru nang penyandang maksiat meninggalan. Nang tukang payungi kededa lagi apa pada kanal tuh dina. Pandailah. Nah, diminta. Jadi oleh karena itu supaya kita terhindar dari maksiat, ini maksiat itu sebabnya jahil. Man ya'mal su'an bijahalatin. Orang yang berbuat kejahatan maksiat itu hampir-hampir 70% itu gara-gara sebab jahil. Mudahan hidup ini berilmu. Nang berilmu nih kayak apakah? Nang berilmu nih kayak apakah? Apalagi kada sing ilmuwan. Al ilmu itu kan nur, ilmu itu
cahaya. Mun kadede ilmu berarti kadap ina ranjih bereta mengamalkan 3H halal haram hantuk jakanya 4 nah habis harta masih gitu. Nah nang ilmu niki apalagi hidup kada beilmu. Jadi sekali lagi syartul khilafah al ilmu, syarat orang jadi khalifah tuh beilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, sambungannya alladzi 'allama bil qalam. Alladzi Allah, alama yang melajari Allah. Siapa yang dilajari? Si insan. Bil qalam. Bil qalam itu di dalam tafsir ay bil akli. Bukan kalam pulpen itu lain. Kalam itu akal. Amela, mengapa istiarah pinjam kata akal itu seperti pulpen? Berarti al qalam al akal kal qalam. Akal itu seperti pulpennya sama ini untungnya. Kita diisi hati, ada pun diisi hati. Hati kita ini kal kertas, seperti kertas putih. Hati seperti kertas. Kita diisi akal kita tuh seperti pulpen, pensel. Setiap sesuatu yang didengar, setiap sesuatu yang dilihat, tarik patul idrak, lorong idrak tuh 2. Penglihatan dengan pendengaran. Oleh karena itu punya orang tuh mau buta lawan tuli selesai. Kada mukalah. Mengapa gerak? Ini pasti kada berakal. Kada mendengar lawan kada melihat di mana hendak ulih ilmu. Kada mendengar lawan kada melihat. Ya Allah, jadi makmum nih kada boleh sih dia. Gitu mikrofon imam. Orangnya tuli lawan buta. Amela. Nah, gitu. Kada salamul khawas namanya. Nah jadi mun orang itu mendengar, melihat, nah ini ada lorong masuk ke akal. Jadi lalu nangapa nang pian dengar dilukis oleh akal ke dalam hati. Munya begambar, suratun gambar. Akal itu taswir. Taswir itu menggambar. Setiap sesuatu menggambar timbul gambar. Foto, klik, ada gambar. Nah sama pian mendengar melalui ceramah ulang, bacaan ulang, pian mendengar masuk ke telinga, pian bisi akal lah. Akal pian tuh pasti melukis. Kemana melukisnya? Pasti ke dalam hati pian. Munya timbul gambar, berarti paham ceramah guru tuh. Munya kada timbul gambar, berarti kada paham. Ya nang manga, orang tawannya kada. Ada nang kayak itu, ada yang kada kawai, kada pembabel lambat paham. Orang ketawaan beritaan di lokalnya kada ketawa, kada kawai. Sudah keluar pengajian buka ke Jamban, soalnya di Jamban ketawa. Di misi ketawa seulangan kekawa aja. Jadi keluar pada Jamban kawan apa ikan ketawa? Akhirnya hanyar paham ya. Rupanya tak lambat. Ada kawa air tak? Anu listriknya lambat masuk. Pendokter ke isolator karena tak. Ada kawa air lagi manusia tuh untungnya ada yang lambat tuh diseru. Ada kawa air lambat pembebel. Orang bahari menyambat orang pembebel tuh bisa gara-gara lahir 7 bulan. Siapa di sini 7 bulan lahir? Nah, jangan takutan. Dengarkan orang, siapa yang 7 bulan lahir orang menyambat bayi apa ngerti itu? Predator. Predator itu buaya. Luar. Apa namanya? Primitif tuh bukit dusun primitif. Apa tadi? Primator. Nah, diminta. Jangan sakit hati. Dengarkan orang, setiap orang yang menuntut ilmu insya Allah dapat diberitaan. Cuma dapatnya ada 2. Ada yang cepat, ada yang lambat. Paham? Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang penting mengaji ini jangan ampi. Paham? Kada paham jangan ampi. Nengali ini ketika kada paham ampi. Atau merasa pintar kada turun. Aku bisa baca surangan biar nah gitu kan.
parai juga deh. Ramai kalau nang putus asa parai, rasa pintar parai. Nah jadi sama ini. Jadi ada orang dapat itu dua macam. Ada dapat dengan kepintaran, ada dapat dengan kecangkalan. Akhrajatka muwazafatuka an baladatika. Abu Yusuf, ujar Abu Hanifah, Ikam ini termasuk murid pembebel. Cuma Ikam ini pintar, cerdas. Nah, Ikam ku akui murid. Itu kan gantinya Abu Hanifah ketika mati. Siapa gerang? Si Abi Yusuf dengan Muhammad bin Hasan di kita. Muhammad bin Hasan itu murid Anum. Oleh itu Imam Syafi'i sempat mengaji dengan Muhammad bin Hasan. Karena Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah mati. Jadi Imam Syafi'i kada bertamu dengan Abu Hanifah. Cuma bertamu lawan muridnya Abu Hanifah. Akhrajatka muwazafatuka an baladatika, mengeluarkan dari engkau kebodohan engkau oleh kecangkalan engkau. Jadi hidupnya punya pembebel cangkal berang. Ini mengalih mana kada pendapatan tapi yang turun. Baik. Ini itu dua kali benernya. Jadi oleh karena itu hidupnya punya kada pendapatan cangkal berang. Nah, paham insyaallah. Mudahan kita cangkal mengaji. Jadi sekali lagi ilmu ini adalah syarat jadi khalifah. Hidup mun kada berilmu pasti merusak bumi. Pasti merusak bumi. Gitu kan. Kita kan bisa ngaling-ngaling aja. Orang jadi supir tuh harus tahu ilmu supir. Mun kada bisa menyupir jangan menyupir. Jangan tak warung motor. Warung jeble. Ya. Gitu bukan tengah. Karena al-amru ija usnida ila diri ali pantanjiri sa'ah. Sesuatu tuh punya disandarkan, diunjuk, disupirakan lawan kada berilmu hadengi hancurnya. Jadi hidupnya mengapa aja, mengapa mun mau nang mengayahi kada berilmu selesai. Gaduh anak kah, nyupir kah, ngapa kah. Jadi kita ilmu ini harus. Jadi sekali lagi mudahan kita hidup berilmu, ilmu yang tafa'u bih. Dua sudah, yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir, kenapa? Wawalidin solihin yad'ulah. Ada anak nang saleh yang ketujuh mendoakan abah mamanya. Nggih, mudahan kawin sabarataan. Amin. Munya tanyaring teu hulu. Amin. Biasa. Amin. Nggih, mun kawin mudahan kana ulihi anak. Mengapa gerang beruntung? Anak itu beruntung, ternyata keberuntungan kita. Abdalu sa'adatil mar'i, bermula paling abdal keberuntungan seseorang. Abdalu sa'adatil mar'i ayyukta, diberi itu seseorang waladan solihan, akan anak nang soleh. Bahkan ada satu riwayat, ada seseorang masuk surga. Ketika masuk surga lalu dipadahkan malaikat, ini rumah Ikam, ini istana Ikam. Agak nalnya ya Allah, agak nalnya agak kada percaya. Ya Allah ya Rabbi, ulun selama di dunia seingat ulun kada pa amal, kada pa ibadah. Mengapa ulun surga ganalnya pangormah ulun? Kenapa nih jadi kayak gini? Ujar malaikat, min istighfari waladika, dengan sebab berkat istighfar doa anak cucu Ikam. Olah kada beruntung. Nah jadi ternyata anak itu keberuntungan kuitan. Jadi kita jadi orang tua jangan pelir mendoakan anak. Paham kalau doaul abi lil abnai, bagi anak. Ulun bisi anak, ulun doakan anak ulun, pian bisi anak, doakan anak cucu pian, mudahan jadi orang saleh. Doaul abi lil abna itu sebenarnya sa'adatuhum hakikatan. Itu keberuntungan bagi abah. Jadi kita jangan pelir mendoakan anak kita mudahan alim-alim, saleh-saleh, ingat.
Mengapa geram jadi kurang? Karena alim anak kita, salih anak kita, keberuntungan kita. Kita sudah kada Pak amal, mudahan anak kita alimnya, amin. Itu untungnya terdapat di dalam kitab. Jadi keberuntungan itu ke kita. Anak memang beruntungnya, ya Allah, mudahan anak ulun jadi orang alim ya Allah, mudahan anak cucu ulun jadi orang saleh ya Allah, amin. Beruntung ini sebenarnya doa kita tuh menguntungkan ke kita, karena ini memberi syafaat ke kita. Mudah paham? Insya Allah paham? Nah, jadi kada gegampangan. Jadi oleh karena itu, kalau kita memahamlah di hadis Nabi Muhammad, kita memaham berarti al-walad salah satu anak itu ada 3. Al-walad salah satu anak terbagi 3. Yang pertama ada namanya waladun mukhlad, anak yang dikekalkan. Guru, waladun mukhlad itu apa? Waladun mukhlad itu harta nang pian sedekahkan. Jadi siapa di sini berumah tangga kada ulih anak, dan pian gawian hari-hari begawi berusaha, dan pian kada guru kada maajar. Napa ilmunya? Berarti kan pian kada berilmu, kada ada ilmu yuntafa ubi. Pian kada ada anak karena pian tamanang. Jangan sakit hati. Anak ada 3. Yang pertama ada namanya waladun mukhlad. Apa waladun mukhlad? Duit itu jadikan anak pian. Duit itu jadikan anak. Jadi duit itu anak. Asal duit itu disadaqahkan ke majelis taklim, ke pesantren, ke masjid. Mudahan paham insyaallah. Jadi ini bahkan ulun lihat di dalam kitab bisa abdal ini. Mengapa jadi abdal ini? Karena disedekahkan ke betah itu mengalir, sudah mengalir. Mengharap anak itu untung saleh, kasih ya kada saleh. Habis duit dibawanya nang bedunduman. Ya Allah, dibawanya ke benjeblay. Ada ngaruan habis duit, ada nya ma'arwah, cuma 1 tahun sekaliannya, ada seminggu sekali kada, paham ya lo utang. Nah, itu jadi untungnya, mudahan kita cerdas pintar. Yang kedua, ada namanya waladun sabab. Jadi ada waladun mukhlad, yang kedua ada waladun sabab. Waladun sabab itu apa? Ini anak murid. Nah, anak murid ini hukum anak. Hamilah hukum anak. Nah, cuma waladun sabab itu apa? Anu nisbah roh. Jadi pian lawan ulun umpama nggih anu belajar lawan ulun, berarti ulun abah pian. Cuma pintangan roh. Hamilah berarti pian anak ulun, pintangan roh. Paham? Nah, gitu. Awak ini pun kada beabah ya, Pak? Awak ada beabah kurang menyambut anak napa? Anak kampang. Padahal ini kada kampang, ada mamanya nama kampang. Maras inya. Nah, gitu. Gitu juga hidup ni mun pian kada berdengar, mun pian hidup ni kada diisi guru, berarti roh pian napa? Kampang. Mudahan paham. Mudahan roh ini beabah. Jangan awak aja diisi abah, mudahan roh diisi abah. Siapa abah kita? Guru kita. Nah, jadi oleh karena itu guru tuh abah kita, cuma abah pintangan batin, pintangan roh. Nah, dinta paham pian? Jadi pian keluar di sini, jadi pian bisa meminta ulun, bah, minta bah, cuma minta ilmu, jangan minta duit, jangan. Anak ulun aja minta duit, anak jasad. Nah, jadi murid itu anak roh, makanannya adalah ilmu. Sudah paham Allah? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada namanya waladun nasab. Waladun nasab itu apa? Anak keturunan. Anak kita, darah daging kita, itu namanya waladun nasab. Jadi sekali lagi, anak ada 3, ada waladun mukhlad, mudahan kita jangan pamalar. Yang kedua ada waladun sabab, adalah anak murid kita. Kemudian yang ketiga ada waladun nasab. Waladun nasab adalah anak darah daging kita.
Jadi mudah-mudahan sekali lagi berkat kita pengajian di sini, majelis di sini, mudah-mudahan hati kita tambah makrifah lawan Allah, tambah cinta lawan Nabi Muhammad, dan tambah ketujuh hadir di majelis ilmu, dan kemudian terbuka hati hendak beribadah. Nah, inilah barangkali kita hadir di majelis ilmu itu yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sebenarnya ulun pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ini ada di antara keluarga daripada jamaah yang beliau minta bacakan Al-Fatihah yang dihadiahkan untuk Madi bin Bran. Jadi Sidin ini operasi. Nah, jadi Sidin minta lewat biar kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata bin niyatil qabul wa bin niyatil usul wa bin niyatil syifa wa li qada'il hajat, khusus li syifa Madi bin Bran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wallahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha 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 illallah. La ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. ya Allah 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 ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma awsil ma qara'nahu wa ma amilnahu min anwa'il khairat ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi ashabihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi ajma'in, summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidina, wa khususan ila ruhi syekhina wa murabbi ruhina Abi Muhammad Amin Badari, summa ila arwahi khususan ila ruhi guru Syekh Muhammad Syarwani Abdan bin Bangil, summa ila arwahi Bariyah binti Ja'ab summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ila ruhi ahlina ya Allah, wa ila arwahi ahlina ya Allah, wa ila ruhi ahlina ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum ya Allah rawdah min riyadil jannah, wa la taj'al quburahum ya Allah min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal barrina bi rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bi walidayna. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana min ibadika as-salihin wa min awliyaika al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum menutup acara, guru ada yang bertakon daripada jamaah, dan Sitin sangat-sangat berharap ini jawaban datang dari Pian. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Fakir bertanya masalah orang berwudu yang memakai pacar atau anting atau tato boleh atau tidak, dan tolong dijelaskan cara mengatasinya. Itu yang pertama. Kurang bertato jadi guru boleh lah, wudu sah aja. Nah, yang kedua, masalah mayat meninggal dunia dalam keadaan rambut panjang, janggut panjang, kuku panjang, dan masih menggunakan behel, kawat gigi. Nah, boleh atau kada, atau kayak apa solusinya? Dipotongkah atau dibiarkan? Nah, yang ketiga, banyak mana nih? Ya bang, tertahu juga nih orangnya. Yang ketiga, masalah kitab dan yasin, buku-buku nukar di pasar. Masalahnya kata orang, bila kada pakai guru atau ijazah kurang abdal, tolong dijelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama, masalah orang berwudu yang memakai pacar. Pacar itu apa? Oh ya kan ya. Anu pacar nih ada dua macam. Dari pacar begini lah ya. Salah paham. Anu pacar di tangan nih lah. Angge pas Allah pacar. Nah pacar ini ada dua. Ada pacar itu jenis kutik. Kalau jenis kutik berarti jenis cat. Kalau jenis cat berarti ada bule ya. Berarti melapis ngarannya. Kalau jenis kada putih kayak pacar daun. Pacar daun tuh model asarnya aja, warna aja tuh kada jadi masalah. Bari waktu belajar nggih ciri-ciri kutik lawan pacar daun itu kadang ngalih kada munya habang kuku dikarik timbul putih berarti itu cat belapis ngarannya itu udah boleh munya dikarik karik lagi kada putih timbul karik terus habang keluar darah berarti pacar daun ngarannya. Nah jadi masalah pacar anu tiring-tiring dulu anu putih kah ada kah sama yang di tangan bebinian tuh apa ngarannya? Hina. Nah dinta. Jadi hina itu kan Nabi pernah ketika itu dijamu orang liwat ini menyurong tangan menyurong banyu makanan ujar Nabi Nabi Muhammad ikan lelaki bebine. Nabi ini anak ambil cangkir ambil piring juga kalau kita getok ulun beginian. Oh ujar Nabi mengatakan ikan pakai hina pakai supaya tahu mana tangan beginian mana tangan lalakian. Nah, gitu. Jadi behina itu berarti supaya ciri beginian namanya lalakian jangan behina. Nah, gitu. Nah sama ulun dengar hina tuh sama punya jenis cat berarti kada boleh punya jenis apa sama samir di kepala samir rambut punya jenis cat kada boleh. Kalau jenis pacar daun kada jadi masalah sama tak antingnya bunil betindik beudu kan ya kudunya lah masalah anting bunil di telinga kada jadi masalah. Mengapa? Karena telinga itu kada wajib. Yang wajib itu kan pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti kada terbuat telinga itu hukumnya sunat. Ada apa? Nggih, kada jadi masalah gitu nah. Kada jadi masalah telinga itu. Kemudian dan tato tuh apa pulang? Oh betato di awak nang gambar naga di sebelah kanan. Raja Wali sebelah kiri. Bahiraan seminggu. Kurus awak ya nang naga jadi bulat bulu. Nah tato nih ulun kada tahu jenis tato tuh anu kah lukisan kah atau yang permanen kan ulun dengar ada nang apa itu yang sampai berdarah-darah itu. Namunnya nah berarti mun kaya itu sudah ada berila aneh ada kadusan yang di tanah dosanya gitu awak lagi pulang. Jadi mun sudah nang tato nang itu yang permanen nya ada juga nang tato yang lukisan model apa cacapan itu punya capan itu ya kalau lah. Nah jadi tato ini kayak dua macam punya ada tato permanen yang pakai jarum berdarah-darah itulah lalu jadi lukisan itu sudah ada usah dibuang menyakiti pulang kalau dihiris mama jadi pundak pulang biasa ada usah jadi sudah berilaan katanya yang dahulu sudah itu nah. Dan tolong jelaskan mengatasinya sudah dijelaskan. Nomor 2 masalah mayat meninggal dunia dalam keadaan rambut panjang janggut panjang kuku masa berpanjang nih dan masih menggunakan bihil itu anu kawat di gigi kan boleh atau tidak punya sudah meninggal tuh kan usah digunting-gunting rambut panjang janggut panjang kalau bawa ke salon gitu ya.
adanya sudah meninggal tuh nggak. Kalau koko panjang biasanya rajin kada ditetak juga rajin tak. Kalau di pemandian paling punya hirang rajin ujar pemandian ada korek api aja. Api di apa diberasihi. Nah, dia aja dicucur. Astagfirullahaladzim. Itu jahat banget. Dicucur amos. Karena jadi buang dakinya yang hirang tenang. Jangan dicucur. Korek api itu dipatah. Jadi kan ada lancipnya, nah itu dikorek-korek, jangan dihidupin. Itu mati itu bangun nampilnya. Nah itu tak. Nah bihel di ulun kada takon. Biasanya rajin orang pemandian di sini dipacul lagi. Nah ulun kada tahu jadi bihel apakah permanen kah atau bihel tenang. Kalau biasanya kalau gigi palsu dipacul orang, gigi palsu atau di pemandian tuh rajin beruntungnya gigi palsu pacul orang. Kacamata jam tangan tamaha tuh bedulu pacul orang. Apalagi amas ada begini pacul orang banget itu tuh. Nah jadi sama itu lah punya permanen dalam artian mengalih biar punya permanen tahu aja bagus pacul itu sampai itu. Nah kemudian ulang sambungannya apa belum nih? Oh di bawah. Masalah kitab dan yasin buku-buku nukar di pasar. Iya. Masalahnya kata orang bila kada pakai guru atau ijazah kurang abdal. Tolong penjelasannya. Kalau kurang abdal nyata kurang abdal. Nah bagus tuh beguru sama ini aja masalah menukar kitab, menukar buku di pasar. Pertanyaan kitabnya apa, bukunya apa? Punya kayak mujarubat tuh model wapak amalan munkawa menurut ulun sah. Karena itu kejadian dari orang mengamalkan mujarubat itu sampai orang tuh ada gila. Karena kadeda gurunya kadeda mengamalkan sauran di buku-buku baca. Nah jadi gila, jadi stres, barangkali diganggu jam. Nah dia entah. Jadi nang langkar itu hati-hati. Kalau menukar buku-buku di pasar nang buku memasak, kebinian ada apa itu. Nukar kita patul maji, patul muin ada masalah juga. Bawanya belajar guru. Nggak ada jadi masalah. Artinya sama ini pertanyaan nang apa nang ditukar di pasar. Kalau nang Quran ada apa? Yasin ada masalah. Ya kalau nukar indah di salam anak ada nama Majmu Syarif tidak salah. Jadi kayak ini aja dulu yang ditukar tuh apa? Yang ditukar tuh apa? Sama ini aja ulun nomon kayak mujarubat tuh harus bagian. Dinta. Mengapa? Karena itu ada kejadian mengamalkan bacaan buku-buku itu sekalinya ternyata diganggu jin. Paham ya? Nah, kalau pian mengamalkan imdad dari abah guru, insya Allah ada bapak risalah muawanah atau itu ada bapak insya Allah. Apalagi mengamalkan Quran begini, ada apa benar? Ya Allah, nomor Quran 30 juz. Dinta, ada apa benar minta? Artinya itu aja. Apa nang ditukar barangnya? Paham ya? Nah, dinta itu aja isinya. Terima kasih banyak Guru atas jawaban-jawaban pian, mudahan kau menghilangkan keraguan orang yang bertakun. Taqabbalallahu minkum. Apabila makanan sudah ada di hadapan kebuhan pian, dipersilahkan dan dibismillah.